Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Hidup Sehat Official, tempat terbaik untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia secara alami. Di sini, kita akan membahas berbagai tips kesehatan, pengobatan herbal, hingga gaya hidup sehat yang mudah diterapkan di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda nggak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan alami setiap minggunya. Yuk, jadi bagian dari keluarga sehat bersama kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu gorengan. Ya, siapa sih yang bisa menolak gorengan? Tahu isi yang gurih, tempe mendoan yang hangat, bakwan sayur yang renyah, sampai pisang goreng manis, semuanya terasa menggoda, apalagi kalau sedang hangat-hangatnya. Murah, mudah ditemukan, dan sering jadi teman minum teh atau kopi sore. Tapi pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi pada darah kita kalau terlalu sering makan gorengan? Inilah yang perlu kita pahami, karena kesehatan darah sangat menentukan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sahabat sehat, mari kita bayangkan darah sebagai jalan raya utama di dalam tubuh kita. Lewat darah, oksigen, vitamin, dan nutrisi penting diantarkan ke seluruh organ. Tapi kalau jalan raya ini dipenuhi hambatan, apa yang terjadi? Tentu saja, lalu lintas jadi macet. Nah, hal yang sama terjadi dalam tubuh ketika darah kita dipenuhi lemak jahat akibat terlalu sering mengonsumsi gorengan. Mengapa bisa begitu? Jawabannya ada pada minyak goreng yang digunakan. Minyak yang dipanaskan berulang kali untuk menggoreng akan menghasilkan lemak trans. Lemak trans ini berbahaya, karena dia meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL, sekaligus menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL. Akibatnya, darah kita menjadi kental, lengket, dan penuh dengan plak. Kalau dibiarkan, plak-plak ini akan menempel di dinding pembuluh darah. Proses ini disebut aterosklerosis. Pembuluh darah yang seharusnya elastis akan menjadi kaku dan menyempit. Inilah awal mula terjadinya penyakit jantung, tekanan darah tinggi, hingga stroke. Tidak hanya itu, minyak goreng yang digunakan berulang kali juga menghasilkan zat berbahaya yang disebut radikal bebas. Radikal bebas ini masuk ke dalam aliran darah dan merusak sel-sel sehat. Kalau jumlahnya terlalu banyak, tubuh mengalami stres oksidatif. Efeknya bukan hanya pada kesehatan jantung, tapi juga mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko kanker. Sahabat sehat, coba kita perhatikan lagi. Kalau kita makan gorengan setiap hari, apa dampaknya? Pertama, darah jadi kental dan lengket. Kedua, kolesterol jahat meningkat, kolesterol baik menurun. Ketiga, risiko terbentuknya gumpalan darah atau trombosis semakin besar. Kalau gumpalan ini menyumbat pembuluh darah otak, terjadilah stroke. Kalau menyumbat pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Selain itu, gorengan juga bisa memengaruhi kadar gula darah. Adonan tepung yang digoreng dalam minyak panas membuat makanan ini memiliki indeks glikemik tinggi. Artinya, gula darah bisa melonjak dengan cepat setelah kita memakannya. Kalau ini terus berulang, risiko diabetes tipe 2 semakin besar. Dan kalau seseorang sudah terkena diabetes, kualitas darah akan makin buruk, karena gula darah tinggi bisa merusak pembuluh darah kecil. Darah yang seharusnya mengalir lancar, malah menjadi sungai yang keruh. Organ-organ seperti jantung, ginjal, bahkan otak jadi tidak mendapat suplai oksigen yang cukup. Inilah yang membuat orang sering mengeluh mudah lelah, cepat mengantuk, atau sering pusing setelah makan gorengan berlebihan. Itu adalah alarm dari tubuh kita. Nah, sahabat sehat, apa solusinya?
Apakah kita harus berhenti total makan gorengan? Idealnya, iya. Tetapi saya paham, gorengan sudah menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi frekuensinya. Misalnya, jangan setiap hari makan gorengan, cukup sekali atau 2 kali seminggu. Kalaupun ingin makan gorengan, pilih minyak yang baru, jangan pakai minyak jelantah berulang kali. Gunakan minyak yang lebih sehat, seperti minyak kelapa murni atau minyak zaitun, walaupun memang harganya lebih mahal. Atau, cari alternatif yang lebih baik, bukan digoreng, tapi dipanggang, dikukus, atau direbus. Selain itu, imbangi dengan pola makan sehat. Banyak makan sayur hijau, buah-buahan, dan makanan yang tinggi serat. Serat membantu menyerap kolesterol jahat di dalam darah, lalu membuangnya melalui sistem pencernaan. Minum air putih yang cukup juga sangat penting, supaya darah tidak terlalu kental. Jangan lupa juga olahraga. Cukup dengan jalan kaki 30 menit sehari, sirkulasi darah bisa lebih lancar, kolesterol baik meningkat, dan trigliserida menurun. Dengan begitu, dampak buruk gorengan bisa diminimalisir. Ingat, sahabat sehat, setiap kali kita tergoda makan gorengan, bayangkan apa yang terjadi di dalam tubuh. Lemak trans masuk ke darah, kolesterol jahat meningkat, radikal bebas menyerang sel-sel sehat, dan aliran darah menjadi tersumbat. Kalau dibiarkan, akibatnya bisa fatal. Jadi mulai sekarang, mari lebih bijak. Boleh sesekali makan gorengan, tapi jangan berlebihan. Dengarkan tubuh Anda, rawat darah Anda, karena darah adalah sumber kehidupan. Kalau darah sehat, tubuh kita pun akan terasa lebih ringan, segar, dan bertenaga hingga usia tua. Terima kasih sudah menyimak penjelasan panjang ini. Semoga bermanfaat dan membuat kita semua lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan darah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Hidup Sehat Official. Sampai jumpa di video berikutnya.